Apa yang akan Anda lakukan jika orang yang Anda cintai memiliki keyakinan yang sama sekali berbeda dengan Anda? Saya adalah seorang wanita Muslim yang mengikuti ajaran Allah, tetapi hati saya jatuh cinta pada seorang pria dari dunia yang sama sekali asing. Penolakan keluarga, batas agama, dan perbedaan budaya, setiap hal ini bisa memisahkan kami, tetapi kami memilih jalan yang paling sulit. Sekarang, izinkan saya menceritakan kisah cinta yang melintasi dua dunia ini. Di aula kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kerumunan orang berdesakan. Aisyah Yilmaz berdiri dalam antrean, memegang paspornya dengan gugup. Dia mengenakan jilbab dan gaun panjang sederhana. Orang-orang di sekelilingnya sesekali melirik dengan rasa ingin tahu. Aisyah adalah seorang peneliti doktoral dari Universitas Nasional Turki yang berspesialisasi dalam pertukaran budaya antara Kekaisaran Ottoman dan Asia. Kali ini, dia akan menjadi peneliti tamu selama 1 tahun di Universitas Indonesia. Apakah ini Indonesia? Aisyah menatap dinding kaca bandara dan fasilitas modern, merasa sedikit kecewa. Dia awalnya berharap melihat budaya Timur kuno, tetapi yang ada di depannya hanyalah kesan teknologi yang dingin. Aisyah, sini! Sepupunya, Muhannad, berjalan mendekat dari kerumunan. Muhannad juga seorang mahasiswa asing, belajar teknik di Jakarta. Mulai sekarang, aku adalah pelindungmu, kata Muhannad dengan serius. Di sini, hati-hati dengan pria Indonesia. Mereka tidak memahami budaya kita. Aisyah mengangguk, tetapi ada sedikit rasa tidak senang di hatinya. Dia tidak suka terlalu dilindungi. Taksi melaju melewati jalanan Jakarta, gedung-gedung tinggi, dan kerumunan orang yang sibuk. Kota ini penuh semangat, namun juga terasa asing. Ya Allah, bimbinglah aku, Aisyah berdoa dalam hati. Setibanya di asrama UI, Aisyah meletakkan barang bawaannya. Dia membuka jendela dan menarik napas dalam-dalam. Ada aroma asing di udara, bercampur dengan bau asap knalpot sepeda motor dan wangi makanan jalanan. Keesokan harinya, Aisyah pergi ke perpustakaan UI. Dia perlu mencari beberapa informasi tentang budaya tradisional Indonesia. Saat berjalan di antara rak-rak buku, Aisyah merasa sedikit tersesat. Perlu bantuan? Sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya. Aisyah berbalik. Seorang pria muda, mengenakan kemeja sederhana dan celana jeans, berdiri di sana, matanya tampak ramah. Apakah Anda bisa berbahasa Inggris? Aisyah bertanya dengan bahasa Inggris yang tidak terlalu lancar. Sedikit pria itu tersenyum malu-malu. Nama saya Aditya Wiratama. Saya sering belajar di sini. Bahasa Inggris Aditya juga tidak terlalu bagus, tetapi dia tampak sangat tulus ingin membantu. Aisyah menjelaskan buku yang dia cari. Aditya diam-diam membimbingnya ke rak buku yang dimaksud. Terima kasih, kata Aisyah, dengan sopan. Aditya mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Aisyah menatap punggungnya. Pria ini tampak sangat jujur. Beberapa hari kemudian, Aisyah kembali bertemu Aditya Wiratama di perpustakaan. Hai, Nona Yilmaz. Aditya menyapa dengan hati-hati. Aisyah sedikit terkejut. Bagaimana Anda tahu nama saya? Waktu itu saya melihat kartu pinjaman Anda saat Anda meminjam buku, Aditya menjelaskan. Maaf kalau saya lancang. Aisyah menggelengkan kepala. Di Turki, pria yang memperhatikan informasi pribadi wanita dianggap tidak sopan, tetapi ekspresi Aditya sangat polos. Tampaknya tidak ada niat buruk. Tidak apa-apa. Bagaimana penelitian Anda? Aisyah bertanya dengan sopan. Oh, saya bukan peneliti, kata Aditya. Saya sedang mempersiapkan ujian CPNS, calon pegawai negeri sipil, ingin menjadi pegawai pemerintah. Aisyah mengangguk. Minatnya sedikit berkurang. Oh, ternyata hanya seorang calon pegawai. Dia mengakhiri percakapan itu singkat. Namun dalam perjalanan kembali ke asrama, mata Aditya Wiratama terus terbayang dalam benak Aisyah. Ada kejujuran, ketenangan, dan kesederhanaan di mata itu, tetapi juga seolah menyembunyikan kedalaman tertentu. 2 minggu berlalu. Hidup Aisyah terasa monoton. Setiap hari bolak-balik antara perpustakaan dan ruang penelitian. Dia merasa belum benar-benar bersentuhan dengan budaya Indonesia. Suatu hari, di papan pengumuman kantor urusan internasional, Aisyah melihat sebuah poster. Kamp Budaya Desa Tradisional Jawa, Temukan Indonesia Sejati. Mata Aisyah berbinar. Ini kelihatannya bagus. Saat dia sedang membaca detail pendaftaran dengan cermat, suara yang familiar terdengar lagi. Nona Yilmaz, Anda tertarik dengan acara ini? Itu Aditya Wiratama. Aisyah sedikit canggung, tetapi tetap mengangguk. Ya, ini seharusnya membantu penelitian saya. Aditya tersenyum. Saya salah satu sukarelawan untuk acara ini.
Desa itu tidak jauh dari kampung halaman saya. Aisyah merasa terkejut. Mungkin ini kesempatan bagus untuk mendalami budaya Indonesia. Akhir pekan tiba, Aisyah mengikuti kamp budaya tersebut. Dari Jakarta, dia naik pesawat ke Yogyakarta, lalu melanjutkan dengan mobil ke sebuah desa di kaki gunung. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di tujuan. Begitu turun dari mobil, pemandangan di depannya benar-benar berbeda. Pegunungan hijau, air jernih, sawah terhampar luas, dan desa kecil yang tenang terletak di kaki bukit. Rumah-rumah tradisional Jawa, dengan genteng tanah liat dan ukiran kayu, inilah Indonesia yang Aisyah bayangkan. Selamat datang di kampung halaman kami. Aditya menyambut semua orang dengan senyum. Kegiatan pertama adalah mengenakan pakaian tradisional. Petugas mengeluarkan blos batik sederhana. Aisyah ragu-ragu. Dengan jilbab saya, apakah saya bisa memakainya? Tanyanya pelan. Aditya dengan lembut berkata, tentu saja bisa. Batik sangat fleksibel. Aisyah mengenakan blus batik berwarna biru. Jilbabnya dan batik itu secara tak terduga serasi. Para eyang putri di desa melihat Aisyah dan tersenyum. Cantik sekali. Orang asing pun cocok memakainya, kata seorang eyang putri sambil berjalan mendekat dan menggenggam tangan Aisyah. Akan lebih cantik lagi kalau memakai bunga. Kehangatan eyang putri itu sangat menyentuh Aisyah. Siang harinya, para penduduk desa memasak di lapangan, menyiapkan gudeg dan nasi goreng Jawa. Aisyah dengan hati-hati bertanya, apakah ada daging babi di dalamnya? Sebagai seorang Muslim, dia tidak boleh makan daging babi. Aditya menjawab untuknya, tidak ada. Hari ini kami sengaja menyiapkan versi ayam. Saya sudah memberitahu para eyang putri sebelumnya. Aisyah menatap Aditya dengan terkejut. Dia begitu perhatian dan memikirkan hal itu untuknya. Setelah makan siang, desa mengadakan festival kecil, Jata. Semua orang berkumpul di bawah pohon beringin yang rindang, bermain permainan tradisional. Awalnya Aisyah ragu, tetapi atas undangan hangat para eyang putri, dia bergabung, belajar bermain congklak. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan keramahan orang Indonesia. Tepat pada saat itu, Muhannad yang terlambat datang, tiba. Dia melihat Aisyah mengenakan batik dan wajahnya berubah drastis. Aisyah, apa yang sedang kau lakukan? Suara Muhannad sangat keras. Bagaimana bisa seorang wanita Muslim seperti ini? Orang-orang di sekitarnya menjadi hening. Aditya maju untuk menengahi, harap tenang, tetapi Muhannad memotongnya. Kau siapa? Jangan ikut campur urusan kami. Kata-kata kasar Muhannad membuat para penduduk desa mengerutkan kening. Aisyah berdiri, meskipun malu, tetapi tegas. Muhannad, cukup. Ini bukan negara kita. Kita harus menghormati budaya yang berbeda. Di bus menuju kota, Aditya bertanya pelan, apakah Anda bersenang-senang hari ini? Aisyah tersenyum dan mengangguk. Sangat senang, terutama para eyang putri, mereka sangat hangat. Aditya juga tersenyum. Nenek saya juga tinggal di desa itu. Lain kali, saya akan memperkenalkan Anda kepadanya. Aisyah menatap keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya. Indonesia yang dia temui hari ini berbeda dari yang dia bayangkan. Ini bukan hanya negara modern yang berkembang pesat. Di balik kemegahannya, tradisi dan rasa kekeluargaan masih sangat kental. Dan Aditya Wiratama, yang awalnya hanya terlihat seperti seorang calon pegawai negeri biasa dari desa, kini memiliki makna yang berbeda di matanya. Suatu malam, di perpustakaan UI, Aisyah mencari informasi tentang pakaian tradisional Indonesia di antara rak-rak buku. Setelah perjalanan ke desa Jawa, arah penelitiannya berubah. Dia tidak lagi hanya fokus pada pertukaran sejarah, tetapi ingin menjelajahi bagaimana budaya tradisional dilestarikan di masyarakat modern. Masih meneliti selarut ini? Suara Aditya terdengar. Aisyah mengangkat kepala dan tersenyum. Ya, setelah dari desa Jawa, saya ingin tahu lebih banyak. Bagaimana dengan Anda? Mengapa masih di sini selarut ini? Aditya mengatakan dia belajar sampai larut setiap hari untuk mempersiapkan ujian CPNS. Bidang administrasi tidak mudah, ada ketegasan dalam suaranya. Pasti sulit kuliah di Jakarta dari kampung halaman, tanya Aisyah. Aditya merenung sejenak. Awalnya memang sulit. Tumbuh besar di desa, saya tidak terbiasa dengan Jakarta. Tapi nenek saya selalu berkata, lakukan apa yang ingin kau lakukan. Kata-kata itu memberiku kekuatan. Keesokan harinya, Aisyah sedang mengatur data di kafe kampus. Muhannad tiba-tiba muncul dan duduk. Akhir-akhir ini, kau terlalu dekat dengan pria Indonesia itu. Nada Muhannad penuh tuduhan. Aisyah berkata dengan kesal, dia hanya teman yang membantuku dalam penelitian. Tidak ada masalah.
Muhannad menggelengkan kepala. Aisyah, kau seorang wanita muslim. Kau seharusnya tidak terlalu dekat dengan pria sebelum menikah. Apalagi dia orang Indonesia, dia tidak mengerti budaya kita. Aisyah tidak bisa menahan diri lagi. Hidupku bukan keputusanmu, Muhannad. Aku sudah dewasa. Aku percaya pada penilaianku sendiri. Bulan Ramadan dimulai. Aisyah harus makan sahur sebelum matahari terbit, lalu berpuasa sepanjang hari hingga matahari terbenam. Berpuasa sendirian di Indonesia tidak mudah. Suatu pagi, Aisyah sedang menyiapkan makanan sederhana di dapur umum asrama. Yang mengejutkannya, Aditya Wiratama muncul. Selamat pagi Nona Yilmaz. Saya dengar ini bulan Ramadan. Perlu bantuan? Aditya memegang kotak bekal. Ini masakan nenek saya kemarin. Mau coba? Tidak ada daging babi. Aisyah terharu sampai tidak bisa berkata-kata. Aditya menghormati kebiasaan agamanya, ini menghangatkan hatinya. Terima kasih banyak. Tapi bagaimana Anda tahu? Aisyah bertanya. Aditya menunduk malu. Saya pergi ke perpustakaan dan membaca beberapa buku tentang budaya Islam. Saya tahu Ramadan sangat penting bagi kalian. Pada saat itu, Aisyah merasakan perasaan istimewa di hatinya. Aditya berusaha memahami budayanya, ketulusan ini sangat dia rasakan. Mau makan bersama? Aisyah mengundang dengan hati-hati. Di dapur yang sepi, mereka berdua berbagi makanan dalam keheningan. Mengobrol tentang budaya Islam dan budaya Indonesia. Waktu berlalu begitu cepat, dan mereka baru kembali ke kamar masing-masing saat fajar menyingsing. Sejak hari itu, Aditya Wiratama datang hampir setiap pagi. Terkadang, dia membawa makanan yang dibuatnya sendiri. Saya belajar memasak masakan Turki dari internet. Tidak tahu rasanya pas atau tidak, Aditya dengan canggung menyajikan roti Turki. Aisyah sangat tersentuh. Dengan latar belakang yang berbeda, belajar di negara asing, bisa bertemu orang yang tulus menghormati keyakinannya adalah berkah yang tak terduga. Suatu hari, Aditya berkata, meskipun saya bukan Muslim, saya ingin merasakan hal-hal yang penting bagi Anda. Mata Aisyah berkaca-kaca. Di negeri yang asing, ada seseorang yang bersedia memahaminya seperti ini, itu lebih berharga dari apapun. Saat Ramadan hampir berakhir, Aisyah merasa hatinya semakin condong ke Aditya Wiratama. Tetapi pada saat yang sama, rasa takut juga tumbuh. Sebagai wanita Muslim, apakah benar dekat dengan pria berbeda keyakinan seperti ini? Apa yang akan dipikirkan keluarganya? Bagaimana jalan masa depan mereka? Pertanyaan-pertanyaan tak terhitung membebani hati Aisyah. Setelah Ramadan berakhir, hubungan Aisyah dan Aditya berubah secara halus. Mereka tidak lagi hanya sekadar kenalan di perpustakaan, tetapi menjadi teman yang berbagi budaya dan kehidupan masing-masing. Suatu akhir pekan, Aditya mengusulkan, mau ke kampung halaman saya, bertemu nenek saya, dan merasakan kehidupan pedesaan Indonesia yang sesungguhnya. Aisyah ragu-ragu. Apakah pantas bagi seorang wanita Muslim untuk bepergian sendirian dengan Aditya? Tetapi rasa ingin tahu akademis dan kepercayaannya pada Aditya membuatnya mengangguk. Baiklah, itu juga akan membantu penelitian saya, jawab Aisyah. Muhannad yang mengetahui kabar ini sangat marah. Kau gila, seorang wanita Muslim pergi bepergian dengan pria yang belum menikah. Suara Muhannad bergema di lorong asrama. Aisyah dengan tenang menjawab, ini untuk tujuan akademis, dan aku sudah dewasa, Muhannad. Tolong percaya pada penilaianku. Dalam perjalanan dengan mobil menuju desa di luar Yogyakarta, perasaan Aisyah bercampur aduk antara gembira dan cemas. Pemandangan di luar jendela berubah dari gedung-gedung tinggi menjadi sawah. Dari hiruk-pikuk menjadi ketenangan. Ini baru Indonesia yang sesungguhnya. Seru Aisyah. Kampung halaman Aditya terletak di ujung desa, sebuah rumah tradisional Jawa dengan dinding bata merah dan ukiran kayu. Di halaman tumbuh pohon jambu dan berbagai macam sayuran. Nenek, saya pulang. Aditya membuka pintu dan berseru keras. Tak lama, seorang wanita terbungkuk keluar. Aduh, Aditya cucu kami pulang. Gadis ini siapa? Mata nenek beralih ke Aisyah. Aisyah membungkuk hormat. Halo nenek, nama saya Aisyah dari Turki. Nenek awalnya terkejut, tetapi dengan cepat tersenyum hangat. Aduh, datang jauh-jauh ya, pakai jilbab ya, pernah lihat di televisi, cantik sekali. Kata-kata nenek yang belak-belakan membuat Aisyah tersenyum. Ini pertama kalinya dia bertemu orang asing yang begitu ramah. Ketulusan nenek sangat menyentuh. Mari masuk makan. Nenek sudah membuat makanan enak. Hidangan yang disiapkan nenek sangat melimpah. Berbagai macam sayuran, ikan goreng, dan sup. Semuanya adalah masakan rumahan yang sederhana namun lezat. Aisyah dengan hati-hati bertanya, Nenek,
apakah ada daging babi di masakan ini? Belum sempat selesai bicara, nenek sudah tertawa dan berkata, "Tidak ada, tidak ada. Aditya bilang orang Muslim tidak makan babi, kan? Jangan khawatir, makan saja." Setelah makan, nenek menyajikan teh buatan sendiri. "Ini teh tubruk keluarga kami, baik untuk kesehatan." Aisyah menerima teh itu dengan rasa syukur. Rasa pahit yang unik menyebar di mulutnya, tetapi hatinya terasa hangat. "Enak sekali, terima kasih nenek," kata Aisyah dengan tulus. Keesokan paginya, nenek mengajak Aisyah membuat acar Jawa. "Gadis-gadis Indonesia kami semua harus bisa membuat ini." Kata-kata nenek membuat Aisyah tidak bisa menahan tawa. Nenek sudah menganggapnya sebagai anggota keluarga. Setelah selesai membuat acar, nenek memberikan Aisyah sebuah toples kecil. "Ini acar buatan saya sendiri, bawa pulang ke Jakarta." Aisyah terharu sampai tidak bisa berkata-kata. "Terima kasih banyak nenek," suaranya sedikit bergetar. Setelah makan siang, Aditya mengajak Aisyah mendaki bukit di belakang desa. Setibanya di puncak, seluruh desa terhampar di bawah. "Indah sekali," seru Aisyah. Aditya terdiam sejenak, lalu mulai bicara. "Nona Yilmaz, sebenarnya ada yang ingin saya katakan." Aisyah menatap Aditya dengan gugup. "Sejak pertama kali bertemu, saya merasa Anda sangat istimewa. Meskipun budaya kita berbeda dan agama kita juga berbeda, hati saya terus tertarik pada Anda." Aisyah menahan napas. Dia sudah menduga saat ini akan tiba, tetapi ketika itu benar-benar terjadi, dia tidak tahu bagaimana harus merespons. "Aditya, saya juga menyukaimu, tetapi ada terlalu banyak hambatan di antara kita. Agama, budaya, keluarga semuanya tidak mudah." Suara Aisyah mengecil. Aditya terdiam sejenak, lalu berkata, "Saya tahu itu tidak mudah, tetapi saya ingin menghormati semua yang nyata dari Anda, keyakinan Anda, budaya Anda, keluarga Anda. Saya bersedia untuk memahami semuanya." Mata Aisyah berkaca-kaca. "Apakah Anda benar-benar berpikir begitu? Bagaimana dengan orang tua Anda di masyarakat Indonesia? Pernahkah Anda berpikir betapa sulitnya menikahi seorang wanita Muslim?" Aditya dengan serius menjawab, "Tentu saja tidak mudah, tetapi orang tua saya ingin saya bahagia. Nenek juga sudah sangat menyukai Anda." Aisyah mengusulkan, "Bisakah kita memberi waktu satu sama lain untuk lebih memahami budaya masing-masing? Jangan terburu-buru mengambil keputusan." Aditya tersenyum lembut. "Ide bagus. Saya juga ingin lebih memahami budaya dan keyakinan Anda." Sejak hari itu, Aisyah dan Aditya Wiratama mulai melakukan percakapan yang lebih mendalam. Pandangan tentang agama, keluarga, impian masa depan semua itu mereka bagikan dengan jujur. Suatu hari Aditya menceritakan mimpinya kepada Aisyah. "Sebenarnya, saya tidak hanya ingin menjadi pegawai pemerintah. Saya ingin melalui administrasi daerah untuk membantu desa-desa pedesaan melestarikan budaya tradisional kita agar mereka juga bisa berkembang di masyarakat modern." Aisyah tidak menyangka Aditya memiliki ambisi seperti itu. "Itu benar-benar mimpi yang bagus," katanya dengan tulus. Aditya tersenyum malu. Ini baru lolos tahap pertama, masih ada wawancara yang harus dilewati. Wawancara ujian CPNS Aditya adalah seminggu kemudian. Aisyah membantunya mempersiapkan diri. Mereka berdua melakukan simulasi wawancara di ruang kelas kampus yang kosong. "Sebagai pegawai publik, bagaimana pandangan Anda tentang masyarakat multikultural?" Aisyah bertanya, berperan sebagai pewawancara. Selama latihan, Aisyah mengajukan pertanyaan yang tidak terduga. "Jika Anda menikahi seorang wanita Muslim, apakah itu akan menimbulkan konflik sebagai pegawai publik?" Begitu pertanyaan itu keluar, keheningan menyelimuti mereka berdua. Namun Aditya dengan cepat dan tenang menjawab, "Saya ingin menjadi abdi negara yang mampu merangkul semua warga negara. Latar belakang agama atau budaya adalah bagian penting dari identitas individu, tetapi tidak akan menjadi penghalang dalam menjalankan tugas publik. Sebaliknya, pemahaman akan latar belakang budaya yang berbeda justru akan memungkinkan saya untuk melayani masyarakat dengan wawasan yang lebih luas." Sore itu, Aisyah mengirim pesan kepada Aditya Wiratama. "Semoga wawancaranya lancar hari ini. Ketulusan Anda pasti akan tersampaikan." Baru pada malam hari Aditya menghubungi Aisyah. "Wawancaranya sudah selesai. Bisakah kita bertemu dan mengobrol?" Mereka berdua bertemu di kafe yang tenang dekat kampus. Aditya memutar cangkir kopinya, lalu mulai bicara. Pewawancaranya benar-benar bertanya, "Jika pasangan Anda adalah orang asing, terutama Muslim, apakah itu akan menjadi masalah sebagai pegawai publik?" Aisyah sangat terkejut.
Pertanyaan yang dia ajukan saat latihan ternyata menjadi kenyataan. Aditya dengan serius berkata, "Saya menjawab sesuai dengan yang kita latih, dan saya menambahkan bahwa keberagaman bisa menjadi kekuatan masyarakat. Memahami budaya dan agama yang berbeda memungkinkan saya untuk melayani bangsa dengan wawasan yang lebih luas." Mata Aisyah berkaca-kaca. Saat mereka mengobrol, pintu kafe tiba-tiba terbuka. Muhannad masuk. Dia menemukan Aisyah dan Aditya, lalu langsung mendekat. "Ternyata kau di sini. Aisyah, segera ikut aku keluar." Suara Muhannad bergema di kafe. "Muhannad, tenang. Apa yang kau lakukan?" Aisyah membalas. Muhannad dengan marah berkata, "Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku sudah menelepon Bibi. Dia akan meneleponmu sendiri." Mendengar itu wajah Aisyah memucat. "Bagaimana bisa kau melakukan ini, Muhannad?" Aisyah bertanya dengan gemetar. Muhannad berbalik ke arah Aditya Wiratama dan berkata, "Pria Indonesia sepertimu, apakah kau pikir bisa memahami wanita Muslim? Aisyah bukan sesuatu yang bisa kau tanggung." Kata-kata kasar Muhannad membuat semua orang di kafe menoleh. Malam itu, ibu Aisyah menelepon. Percakapan panjang dalam bahasa Turki itu sangat emosional. Aisyah berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan situasinya dengan tenang, tetapi kekecewaan dan kemarahan ibunya sulit ditenangkan. "Bagaimana bisa kau melakukan ini? Bagaimana dengan nama baik keluarga kita?" Setelah menutup telepon, Aisyah menangis lama. Berjuang antara keluarga, agama, dan hatinya sendiri itu terlalu menyakitkan. Dia mengirim pesan singkat kepada Aditya Wiratama. "Ibu sangat marah. Jangan hubungi saya dulu. Saya butuh waktu untuk berpikir." Selama seminggu, Aisyah dan Aditya tidak saling berhubungan. Setiap hari, dia berdoa, mencari bimbingan Allah, membaca Al-Quran, dan buku-buku tentang pernikahan lintas budaya. Setelah berpikir matang, Aisyah membuat keputusan penting. Dia tidak ingin meninggalkan keyakinannya, tetapi dia juga tidak ingin melepaskan hubungannya dengan Aditya Wiratama. Dia akhirnya menghubungi Aditya Wiratama. "Bisakah kita bertemu?" Mereka berdua bertemu lagi di tepi Sungai Ciliwung. Aisyah menatap langsung ke mata Aditya dan berkata, "Saya sudah banyak berpikir. Jalan ini akan sangat sulit. Tetapi jika kita saling menghormati dan memahami, mungkin itu bisa terjadi." Aditya tersenyum hangat. "Terima kasih karena bersedia percaya pada kita." Tepat pada saat itu, kabar baik datang. Aditya Wiratama lulus ujian CPNS. Dia berhasil menjadi pegawai pemerintah. "Selamat, itu benar-benar hebat." Aisyah mengucapkan selamat dengan tulus. Aditya tersenyum malu. "Ini baru permulaan, masih banyak jalan yang harus dilalui." Liburan panjang dimulai. Aisyah dengan gugup pergi ke kampung halaman Aditya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang tua Aditya Wiratama. "Jangan khawatir, ibu dan bapak orang baik," Aditya menghiburnya. Tapi kegelisahan Aisyah sulit ditenangkan. Setibanya di desa, orang tua Aditya Wiratama sudah menunggu di pintu. Ayahnya berbadan tegap dengan ekspresi serius. Ibunya mengenakan pakaian rapi dengan senyum canggung. "Halo, nama saya Aisyah. Senang bertemu Anda berdua," Aisyah menyapa dengan hormat. Orang tua Aditya mengangguk canggung. Masuk ke dalam rumah, nenek menyambut dengan hangat. "Aduh, Aisyah, cucu kami datang. Cepat masuk." Kehangatan nenek membuat Aisyah sedikit lega. Namun kecanggungan orang tua Aditya terus berlanjut, terutama ibunya yang menatap Aisyah dengan tatapan khawatir. Saat menyiapkan hidangan lebaran festive food, Aisyah berusaha membantu. Dia mengikuti arahan nenek, mengeluarkan acar, mencuci sayuran, dan mengantar piring, sibuk ke sana kemari. Awalnya, ibu Aditya ingin Aisyah menjauh, tetapi perlahan-lahan, dia tergerak oleh ketulusan Aisyah. "Bagaimana cara membungkus kue?" Aisyah bertanya dengan hati-hati. Ibu Aditya ragu sejenak, lalu menyerahkan adonan kepada Aisyah dan mulai mengajarinya. "Pertama, uleni seperti ini, lalu masukkan isian, dan bungkus." Aisyah, meskipun canggung, belajar dengan sangat serius. Orang asing tangannya juga terampil. "Ya," kata ibu untuk pertama kalinya sambil tersenyum. Wajah Aisyah memerah senang. Ini adalah pengakuan kecil, tetapi sangat berarti. Malam itu, seluruh keluarga berkumpul. Awalnya suasana sedikit canggung, tetapi nenek memulai percakapan. "Aisyah, apakah di negaramu juga ada perayaan seperti ini?" Aisyah menjelaskan hari-hari raya utama Islam, Idul Fitri, setelah Ramadan, dan Idul Adha. Semua orang mendengarkan dengan penuh minat. "Jadi, kalian juga berkumpul bersama keluarga untuk makan?" "Ya," kata ayah Aditya dengan penuh pertimbangan. Aisyah mengangguk. "Ya,
berbagi makanan bersama keluarga, dan mendoakan keselamatan satu sama lain. Itu serupa di budaya manapun. Kata-kata ini membuat orang tua Aditya Wiratama tenggelam dalam pikiran. Larut malam, ibu bertanya pada Aisyah, "Apakah orang tuamu tahu tentang hubunganmu dengan putraku?" Aisyah menjawab dengan jujur, "Ibu tahu." Awalnya sangat menentang, sekarang masih sangat khawatir. Tapi saya benar-benar menyukai Aditya, dan setelah bertemu Anda semua, saya merasa Anda semua adalah orang-orang yang baik dan hangat. Ibu terdiam lama, lalu dengan lembut berkata, "Kami awalnya juga khawatir dengan menantu asing, apa kata orang di desa. Tapi hari ini, setelah melihatmu, saya merasa kau adalah gadis yang baik." Mata Aisyah berkaca-kaca. Pada hari terakhir liburan panjang, Aisyah dan keluarga Aditya Wiratama mengambil foto bersama. Suasana yang tadinya canggung kini menjadi hangat dan harmonis. Saat berpamitan, ibu memeluk erat Aisyah, "Datanglah lagi lain kali. Kapan saja diterima." Kata-kata ini membuat Aisyah tidak bisa menahan tangis. Di mobil kembali ke Jakarta, Aisyah dan Aditya berbicara tentang masa depan. "Sekarang keluarga saya sudah menerima Anda, tapi bagaimana dengan keluarga Anda?" Kata-kata Aditya membuat Aisyah menghela napas. "Itu masih menjadi hambatan besar, terutama ibu saya. Tapi saya tidak akan menyerah." Aditya Wiratama merenung sejenak, lalu berkata, "Saya ingin pergi sendiri ke Turki untuk bertemu orang tua Anda." Aisyah mengangkat kepalanya dengan terkejut. "Benarkah? Tapi itu mungkin berbahaya." Aditya menggelengkan kepala dengan tegas. "Mengapa berbahaya bertemu keluarga orang yang dicintai? Saya benar-benar ingin bersama Anda. Jadi saya juga ingin mendapatkan restu dari keluarga Anda." Suatu hari di musim dingin, Aisyah menerima kabar mengejutkan. Ibunya di Turki tiba-tiba sakit dan dirawat di rumah sakit. "Ibu sakit parah, saya harus segera kembali ke Turki," Aisyah berkata kepada Aditya dengan gemetar. Aditya menyatakan keprihatinan yang mendalam. "Saya sangat khawatir. Saya akan pergi bersama Anda." Aisyah sangat terkejut. "Bersama? Tapi sekarang?" Aditya berkata dengan tegas, "Sekaranglah saatnya saya harus mendampingi Anda. Lagi pula, saya memang ingin bertemu orang tua Anda." Akhirnya, mereka berdua naik pesawat bersama menuju Turki. Di Bandara Istanbul, ayah Aisyah datang menjemput. Begitu melihat putrinya, dia langsung memeluknya erat. Namun, melihat Aditya, wajahnya menunjukkan keterkejutan. "Siapa orang ini?" Aisyah dengan gugup menjelaskan, "Ayah, ini Aditya Wiratama, teman yang banyak membantuku di Indonesia." Setibanya di rumah sakit, Aisyah bergegas menuju kamar rawat ibunya. Ibunya terbaring pucat di tempat tidur. "Ibu!" Aisyah menangis sambil memeluk ibunya. Pandangan ibunya beralih ke Aditya yang berdiri di ambang pintu. "Siapa orang itu?" Aisyah ragu-ragu, tetapi Aditya melangkah maju dan membungkuk hormat. "Halo Tuan, saya Aditya Wiratama, dan saya menjalin hubungan serius dengan Aisyah." Dia mengucapkan kalimat itu dengan perlahan, namun jelas dalam bahasa Turki yang sudah dia persiapkan. Ruangan rawat mendadak hening. Ekspresi ibu terkejut, wajah ayah menunjukkan kemarahan. "Apa maksudnya ini, Aisyah?" Suara ayah Aisyah meninggi. Aisyah menarik napas dalam-dalam, memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. "Ayah, saya dan Aditya saling mencintai. Dia menghormati keyakinan dan budaya saya, dan saya juga menghormati budayanya." Aditya dengan hati-hati melangkah maju. Dia mengeluarkan selembar kertas kecil dari sakunya, dan dengan suara bergetar, dia mulai membaca dalam bahasa Turki. Itu adalah sebuah ayat dari Al-Quran. Aditya telah menghabiskan beberapa minggu untuk menghafal ayat ini, dan bahkan mencari bantuan di pusat budaya Islam untuk memastikan pelafalannya benar. "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." QS Al-Hujurat 3. Ruangan rawat kembali hening. Ayah yang pertama kali bicara, "Mengapa harus putri kami?" Suaranya masih tegas, tetapi kemarahan sebelumnya sedikit mereda. Aditya Wiratama menjawab dengan serius. "Ketabahan, kebijaksanaan, dan cara dia teguh pada keyakinannya telah mengubah saya. Aisyah menunjukkan kepada saya dunia baru, membuat hidup saya lebih kaya." Ibu bertanya dengan suara pelan, "Apakah putri kami bisa terus menjadi Muslim?" Aditya mengangguk dengan tegas. "Tentu saja. Saya tidak akan pernah menghalangi keyakinan Aisyah. Sebaliknya,
Saya ingin membantunya mempertahankan keyakinannya. Mata Aisyah berkaca-kaca. Kata-kata tulus Aditya semakin menguatkan hatinya. Orang tuanya juga tampaknya perlahan membuka diri, terutama ibunya yang sangat tersentuh oleh upaya Aditya dalam menghafal Al-Quran. Kau telah berusaha begitu keras demi putri kami. Malam itu, Aditya Wiratama menginap di hotel di sebelah rumah sakit, sementara Aisyah tinggal bersama orang tuanya di kamar rawat. Di kamar rawat, Aisyah menjelaskan secara rinci kepada orang tuanya tentang hubungannya dengan Aditya. Bagaimana mereka bertemu, bagaimana Aditya menghormati budaya dan agamanya, dan bagaimana keluarganya telah menerimanya. Keesokan harinya, orang tua mengundang Aditya Wiratama ke kamar rawat. Ayah mengajukan banyak pertanyaan kepada Aditya. Latar belakang keluarga, pekerjaan, rencana masa depan, dan yang terpenting, pemahamannya tentang Islam dan budaya Turki. Aditya menjawab setiap pertanyaan dengan jujur dan serius. Akhirnya, ayah mengajukan pertanyaan kunci. Jika kami merestui hubungan kalian, bagaimana dengan pernikahan? Aisyah dan Aditya saling pandang. Mereka belum merencanakan secara spesifik, tetapi Aditya menjawab lebih dulu. Kami ingin mengadakan pernikahan yang menghormati kedua budaya. Upacara nikah secara Islam dan juga pernikahan tradisional Indonesia. Ayah menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan mengangguk. Baiklah, kami juga mendukung hubungan kalian. Mendengar itu, Aisyah dengan tergesa-gesa memeluk erat orang tuanya. Ibunya dengan lemah berkata, asalkan Aisyah bahagia, kami juga bahagia. Setelah ibunya keluar dari rumah sakit, Aisyah dan Aditya Wiratama tinggal lebih lama di Turki selama seminggu. Selama waktu itu, Aditya semakin memahami kampung halaman dan keluarga Aisyah, dan juga bertemu dengan kerabat Aisyah. Awalnya banyak kerabat yang sangat skeptis, tetapi ketulusan dan upaya Aditya perlahan-lahan membuka hati mereka. Bahkan sepupu Muhannad, setelah bertemu Aditya secara pribadi, sikapnya perlahan berubah. Kau benar-benar mencintai Aisyah, ya. Tapi jika kau menyakitinya, Muhannad memperingatkan. Aditya mengangguk dengan serius. Tidak akan pernah. Saya berjanji. Kembali ke Jakarta, Aisyah dan Aditya Wiratama sibuk mempersiapkan pernikahan. Setelah mendapatkan restu dari kedua belah pihak, mereka merencanakan sebuah pernikahan yang memadukan dua budaya. Bagaimana kalau upacara nikah secara Islam dan pernikahan tradisional Indonesia diadakan pada hari yang sama? Aisyah mengusulkan. Tanggal pernikahan ditetapkan pada pertengahan Mei. Keluarga Aisyah akan datang dari Turki, dan seluruh keluarga Aditya juga akan hadir. Aisyah secara khusus menyiapkan gaun pengantin dan juga kebaya tradisional. Aditya juga menyiapkan pakaian tradisional Turki. Namun, 2 minggu sebelum pernikahan, masalah tak terduga muncul. Universitas tempat Aisyah meneliti akan mengadakan konferensi akademis penting. Tanggalnya bertepatan dengan pernikahan. Konferensi akademis ini sangat penting untuk penelitian doktoral Aisyah, dan dia juga diundang sebagai pembicara. Setelah berpikir selama beberapa hari, Aisyah mengambil keputusan. Saya akan membatalkan konferensi akademis itu. Pernikahan kita lebih penting. Tetapi Aditya memegang tangannya. Jangan begitu, penelitianmu juga merupakan bagian penting dari dirimu. Kita cari cara lain. Mereka berdua memutuskan bahwa pernikahan akan diadakan di pagi hari, dan Aisyah akan menghadiri konferensi akademis di sore hari. Aditya tersenyum. Kehidupan pernikahan kita juga akan penuh dengan tantangan seperti ini. Budaya yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Tapi kita bisa menyelesaikannya bersama. Hari pernikahan tiba. Di sebuah rumah adat tradisional di Jakarta, upacara nikah Islam diadakan terlebih dahulu. Ayah Aisyah dan seorang imam memimpin upacara. Aditya Wiratama mengucapkan ijab kabul dengan tepat dalam bahasa Arab yang telah dia pelajari sebelumnya. Setelah upacara nikah, dilanjutkan dengan pernikahan tradisional Indonesia. Aisyah mengenakan kebaya yang indah dan bersama Aditya melakukan upacara tradisional. Dia mengenakan mahkota bunga di atas jilbabnya. Kombinasi unik ini justru sangat harmonis. Momen yang paling mengharukan adalah saat kedua nenek bertemu. Meskipun bahasa mereka berbeda, kedua nenek itu langsung tersenyum dan berjabat tangan. Nenek Aditya memberikan nenek Aisyah kue nastar buatan sendiri. Nenek Aisyah membalasnya dengan manisan buah khas Turki. Setelah pernikahan, resepsi makan siang sederhana dimulai. Makanan tradisional Indonesia dan makanan tradisional Turki disajikan bersama. Para tamu mencicipi rasa-rasa baru, melampaui batas-batas budaya. Selama resepsi, ayah Aisyah berdiri dan memberikan pidato yang mengharukan.
Awalnya kami sangat khawatir putri kami akan menikah dengan orang dari budaya dan agama yang berbeda. Tetapi setelah bertemu Aditya, pandangan saya berubah. Saya belajar bahwa cinta dan rasa hormat sejati dapat melampaui semua hambatan. Waktu telah tiba untuk sore hari. Aisyah harus bergegas mengikuti konferensi akademis. Dia masih dengan riasan pengantinnya, berganti menjadi setelan formal. Ketika Aisyah tiba di aula konferensi, dia terkejut menemukan Aditya Wiratama dan kedua belah keluarga ada di sana. Mereka semua datang untuk mendengarkan presentasi Aisyah. Kami semua ingin menjadi bagian dari momen penting Anda, kata Aditya. Presentasi Aisyah sangat sukses. Dia mempresentasikan penelitian barunya tentang pertukaran budaya antara Kekaisaran Ottoman dan Asia, khususnya hubungan historis antara Indonesia dan dunia Islam. Wawasannya menarik perhatian banyak cendekiawan. Malam itu, mereka berdua menghabiskan waktu yang tenang di kamar suite hotel di Jakarta. Di luar jendela, lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip. Aisyah dan Aditya Wiratama mengenang momen-momen mengharukan hari itu. Hari ini benar-benar hari yang sempurna, kata Aisyah. Aditya memegang tangannya dan tersenyum. Inilah kita, meskipun berbeda tetapi lebih indah saat bersama. Setahun setelah menikah, Aisyah dan Aditya Wiratama menetap di pinggiran Jakarta. Aditya dipromosikan di bidang administrasi daerah, bertanggung jawab atas kebijakan multikultural. Setelah mendapatkan gelar doktornya, Aisyah mulai mengajar di Universitas Indonesia. Suatu pagi di akhir pekan, Aisyah sedang minum kopi dan membaca koran. Tiba-tiba, sebuah berita menarik perhatiannya. Pemerintah menerbitkan kebijakan baru, perluasan sumber daya keluarga multikultural. Aisyah memanggil Aditya Wiratama. Sayang, lihat ini. Bukankah ini pekerjaan departemenmu? Keluarga multikultural seperti kita semakin banyak. Bagaimana kalau kita mendirikan kelompok untuk mendukung keluarga multikultural, terutama mengadakan beberapa kegiatan untuk wanita dari lingkungan budaya Islam? Aditya Wiratama sangat tertarik. Itu ide yang sangat bagus. Demikianlah, mereka berdua memutuskan untuk mendirikan organisasi nirlaba bernama Jembatan Budaya. Organisasi ini secara khusus mendukung keluarga multikultural dengan perbedaan agama dan budaya yang besar. Tujuannya adalah untuk mempromosikan pemahaman antara masyarakat Indonesia dan dunia budaya Islam. Saat sedang mempersiapkan pendirian organisasi, Aisyah menerima kabar khusus. Para sejarawan dari Turki, kampung halamannya, yang telah lama menjalin pertukaran, akan mengadakan konferensi akademis internasional di Jakarta. Temanya adalah sejarah dan makna modern pertukaran budaya Timur Barat. Saat persiapan konferensi akademis sedang berlangsung, Aisyah mendengar kabar mengejutkan. Sepupunya, Muhannad, mengalami kecelakaan mobil serius dan dirawat di rumah sakit di Jakarta. Aisyah dan Aditya Wiratama segera bergegas ke rumah sakit. Muhannad terbaring di ruang ICU, kondisinya sangat parah. Kaki dan tulang rusuknya patah di beberapa tempat, dan ada pendarahan internal. Dia membutuhkan operasi, tetapi golongan darahnya langka dan pasokan darah tidak cukup. Setelah dokter menjelaskan, Aisyah berkata, "Golongan darah saya sama, gunakan darah saya." Setelah operasi, Muhannad perlahan-lahan sadar. Dia membuka matanya dan melihat Aisyah dan Aditya Wiratama duduk di samping tempat tidur. "Aisyah," panggilnya lemah. Muhannad melihat sekeliling dengan bingung, lalu melihat Aditya. "Kau juga ada di sini ya? Ku dengar Aisyah memberiku darah, dan kau membantu mencari donor." Ada emosi yang kompleks dalam suaranya. Aisyah menggenggam tangan Muhannad. "Tentu saja harus begitu. Kita adalah keluarga." Selama masa pemulihan Muhannad, Aisyah dan Aditya Wiratama setiap hari pergi ke rumah sakit. Awalnya Muhannad sangat tidak nyaman, tetapi perlahan-lahan dia tergerak oleh perhatian tulus mereka berdua. "Mengapa kalian begitu baik padaku? Aku begitu buruk pada kalian?" Muhannad bertanya suatu hari. Aditya tersenyum. "Karena kita keluarga, ayah. Keluarga Aisyah juga keluarga saya." Kata-kata ini membuat Muhannad tenggelam dalam pikiran. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengakui ketulusan Aditya Wiratama, dan dia mulai merenungkan prasangkanya sendiri. Pada hari konferensi akademis, Aisyah berpartisipasi sebagai pembicara utama. Dia memperkenalkan penelitiannya serta pengalamannya sebagai bagian dari keluarga multikultural dan visi organisasi yang baru didirikan. Yang mengejutkan, Muhannad datang dengan kursi roda untuk mendengarkan presentasi Aisyah. Setelah presentasi, Muhannad menyatakan diri sebagai sponsor pertama. "Awalnya saya menentang hubungan mereka, tetapi sekarang saya tahu bahwa ini tidak hanya mungkin, tetapi juga indah." Setahun kemudian,
Aisyah dan Aditya Wiratama menyambut kabar istimewa. Aisyah hamil. Setelah anak kami lahir, saya ingin memberinya keindahan dari dua budaya, kata Aisyah sambil mengelus perutnya. Aditya tersenyum bahagia. Anak kita akan tumbuh di antara dua dunia. Dia akan tahu betapa besar berkah ini. Akhirnya, seorang putra yang sehat lahir. Aisyah dan Aditya Wiratama menamai anak mereka Yusuf Satya. Yusuf adalah nama seorang nabi Islam, dan Satya adalah nama Indonesia yang berarti setia atau jujur. Nama ini mengandung harmoni dua budaya dan makna cinta yang tak berubah. Mereka berdua tersenyum sambil memandangi anak di pelukan mereka. Indonesia ternyata lebih toleran dari yang saya kira, kata Aisyah. Aditya mengangguk. Dan kita telah membuktikan bahwa selama ada ketulusan hati, budaya, agama, dan kebangsaan bukanlah masalah. Menatap pemandangan Jakarta di luar jendela, dengan orang-orang dari berbagai budaya di dalamnya, Aisyah dan Aditya merasa bahwa perjalanan mereka bukanlah akhir, melainkan awal yang baru. Kisah mereka akan terus berlanjut, dan lebih banyak orang akan melangkah di atas jembatan yang mereka bangun, jembatan yang menghubungkan dunia-dunia yang berbeda, dibangun di atas dua pilar kokoh, cinta dan rasa hormat.